Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Patutlah kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Sampai pada saat ini, Allah tidak pernah meninggalkan umat-umat yang setia kepadanya. Maka dari itu, sebagai umat-umat Tuhan yang percaya, haruslah kita selalu membesarkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita membesarkan nama Tuhan, yakin dan percaya, kita pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Begitu juga firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini memperlihatkan bagaimana kesetiaan dari ketiga pemuda yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam Daniel pasalnya yang ketiga memberikan judul perikop perapian yang menyala-nyala. Kenapa perapian yang menyala-nyala? Karena saudara-saudara, ini menceritakan tentang kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai yang ke-7, di sana diceritakan tentang bagaimana Raja Nebukadnezar ingin membuat patung semuanya dari emas. Dan ketika patung itu akan dibuat, semua orang yang ada saat itu harus menyembah patung. Padahal saudara-saudara, yang kita tahu bersama di dalam Daniel pasalnya yang kedua, di mana Daniel telah menginterpretasikan kepada Raja Nebukadnezar maksud dari mimpinya. Tetapi kenapa Raja Nebukadnezar dia ingin kembali membuat patung untuk penyembahan berhala? Satu poin yang sangat penting adalah sifat kesombongan dan mau menunjukkan kekayaan dari Raja Nebukadnezar. Sehingga di dalam Daniel 1 ayatnya yang ke-7 menceritakan bagaimana kesombongan dari Raja Nebukadnezar untuk memperlihatkan kekuasaannya kepada banyak orang pada saat itu. Oke saudara-saudara, ada maksud penting di dalam pelajaran ini, di mana pencobaan yang dihadapi oleh ketiga pemuda Ibrani pada saat itu, di mana mereka harus menyembah patung itu dan mereka harus berhala. Tetapi saudara-saudara, ada satu janji yang pasti ketika mereka tidak mau menyembah patung tersebut. Mari kita buka di dalam Daniel 3 ayatnya yang ke-17. Daniel 3 ayatnya yang ke-17 mengatakan, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja." Ternyata saudara-saudara, kenapa mereka tidak mau menyembah patung itu dan mereka tidak takut untuk dimasukkan ke dapur api? Karena mereka memiliki Allah yang sangat kuat. Mereka percaya kepada Allah. Begitu juga dengan kita sekarang ini. Ketika kita mendapatkan masalah cobaan yang kita hadapi, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah pasti ada bersama-sama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan umat-umat yang setia kepadanya. Dan saudara-saudara, ketika lanjut cerita, ketika mereka akan dilemparkan ke dapur api, di sana kita melihat bahwa kuasa Allah sangat kuat bagi ketiga pemuda ini, di mana Raja Nebukadnezar melihat bahwa ada 4 orang di dalam dapur api dan mereka berjalan dengan bebas. Ada beberapa peristiwa yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar. Peristiwa yang pertama, ketiga pemuda Ibrani itu diikat dengan tali tetapi ikatan itu terlepas. Yang kedua, ketiga pemuda itu berjalan dengan bebas dan tidak terbakar oleh api. Dan peristiwa yang ketiga yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar adalah Raja melihat ada oknum keempat,
oknum yang keempat yang disebut adalah anak dewa. Itu yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa orang yang keempat itu adalah Allah. Dan di sanalah kita melihat Raja Nebukadnezar bertobat. Di dalam Daniel 3 ayatnya yang ke-28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Disinilah kita melihat bahwa Raja Nebukadnezar, dia percaya kepada Allahnya ketiga pemuda Ibrani, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pelajaran yang sangat penting yang kita dapatkan pada saat ini adalah kesetiaan dari ketiga pemuda Ibrani. Walaupun mereka akan dibunuh, tetapi ketika mereka mau memberikan diri mereka seutuhnya kepada Tuhan, mereka tidak takut walaupun mereka akan dibunuh. Satu ayat kekuatan bagi kita sekarang ini di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Ini adalah ayat yang sering kali kita dengar di dalam pendengaran kita. Di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika kita hidup di dunia ini, lalu kita mati, asalkan kita mati di dalam tangan Kristus, di dalam kasih Yesus, itu menjadi keuntungan bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan saat ini dapat memberikan kekuatan iman kepada kita, agar supaya kita selalu setia kepada Tuhan lewat kesetiaan yang ditunjukkan oleh ketiga pemuda Ibrani ini, dapat memberikan pengertian kepada kita bagaimana ketika kita mendapatkan cobaan, masalah, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan orang lain, tetapi yang paling utama dan paling terutama di dalam kehidupan kita, marilah kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.